Terima kasih kepada Ibu Eni Marina yang panjang lebar ya, yang membuka wawasan cakrawala berpikir kita tentang kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak usah lagi berkenalan, tidak sudah kenal semua. Sedikit saya berharap seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam komunitas ini kemarin saya ditunjuk oleh Ibu Kabid PMPTK untuk menjadi Ketua KKG. Benar yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa di dalam pergantian mungkin ada hal yang kurang tepat dan yang mungkin menurut kita salah, itu mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Tapi di dalam perjalanannya saya akan selalu terbuka ketika ada kritik, saran. Saya mengharap itu dari kita semua untuk apa ya, itu kita jadikan motivasi agar kita bisa berubah menjadi lebih baik ke depannya. Baik, di sini saya akan menyajikan materi budaya positif. Perlu juga saya sampaikan, benar yang disampaikan Ibu Eni Marina bahwa kami bagian dari calon guru penggerak. Jadi di dalam LMS itu salah satu tagihannya itu saya harus mengupload video berbagi praktik baik dengan guru-guru tentang materi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, saya akan tayangkan sebuah video, kemudian saya minta pada Ibu nanti menanggapinya dan menulisnya di cari kertas. Mohon Ibu Eni Marina untuk memberikannya. Kita nonton sebentar Bapak Ibu ya. Tayangkan dulu. Ini boleh nih. Jadi Bapak dan Ibu, kita sambil menonton video, nanti Bapak Ibu memberikan tanggapan tentang video ini. Ada speaker ya? Ada speaker ya? Bentar ya. Ya, ulangin dulu, matikan dulu Pak Rudi. Matikan dulu ya. Di Bluetooth ya? Di out. Bluetooth ada Bluetooth? Ada. Apa aja datang kayak? Hah? Ketiduran kami? Nakal kau? Ano nunggu? Nengkau kau merah? Jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar. Nengkau ini, hukum saya bu. Sudah. Dia bilang yang mental. Kayak lagi kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih berangkat begini, itu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Dan ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kela? Assalamualaikum. Oh, terlambat. Nggak usah banyak alasannya. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih.
ibunya memutuskan tidak belajar untuk Naila itu datang ke sekolah? Karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Ya, akhirnya pada hari berikutnya itu dia malah duluan datang ke sekolah. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla? Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depanku. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini sih kan udah terlambat kok, udah langsung ke buku. Kok nggak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Masuk Bapak. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Jangan ada yang nangis, Mau bilang. makan dulu mamaku. Jangan ada yang nangis, Bapak Ibu. Bilang Sob. Hari ketiga kembali, saya nggak masuk sekolah. Menangis. Bapak Ibu sudah banyak menitikkan air mata. Nangis Ibu. Suruh prediksi-nya nggak bakalan nggak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempar Kak. Lemparkan Mbak, lempar lempar. Saya kira kita berhukum Kak, hukum Mbak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkan ku dalam Ya Pak Ustaz berhasil membuat kita Saya menangis. baru kali nonton video Bu, selalu berikan mata. Semuanya pada menangis ini termasuk saya sendiri. Pak Yusuf nangis. Silakan Bapak Ibu menulis kalimat tentang video tadi. Bebas ya Bapak Ibu sesuai dengan pemahaman kita.
Ini agak terlupa. Aku cari dulu ya. Oh, udah kebawa Pak. Aduh, lengkap. Oh, iya. Ya, yang merasa sudah boleh. Boleh nih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atensinya yang sudah mengumpulkan. Saya akan mencoba membacakan hasil pengamatan kita tentang video tadi secara acak ya Bu Eni ya. Saya bacakan ya. Sebagai seorang guru dan pendidik, sebaiknya kita bila lebih bijak, kita harus mencari tahu apa sebenarnya yang telah dialami peserta didik sehingga mereka terlambat ataupun terhambat dalam proses pembelajaran dan bisa memberi solusi bagi mereka. Yang tepuk tangan dulu ya. Ini tidak namanya, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, video tadi memberikan pelajaran bagi kita sebagai seorang guru, jangan bertindak dan cepat menghakimi anak. Lihat kondisi anak terlebih dahulu, apa penyebab dari masalah yang ia perbuatkan. Dan guru harus selalu mengetahui kondisi keluarga serta didiknya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, coba satu lagi ya. Nah, di sini ada dasar-dasar pendidikan. Satu, kodrat alam dan zaman. Kemudian positif ya, yang saya katakan ya, berdasarkan video tadi, guru kurang kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Kemudian guru mudah menjudge atau menyimpulkan siswa ini malas, tetapi tanpa melihat ke latar belakang permasalahan yang dialami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, guru tidak berhasil memberi rasa aman kepada siswa. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih yang telah memberikan tanggapannya. Nah, seperti itulah Bu yang kita alami di kelas, di sekolah. Artinya dengan tanggapan yang Ibu lakukan tadi, berarti Ibu di sekolah ataupun di kelas itu sudah melakukan restitusi, sudah menerapkan budaya positif Bapak Ibu. Jadi secara umum budaya positif itu adalah penerapan dalam kita menyikapi sebuah permasalahan. Jadi dalam pembelajaran pada hari ini, ada baiknya juga saya sampaikan tujuannya. Yang pertama, kita melakukan refleksi yang sudah kita lakukan tadi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid kita. Ini nanti ya setelah kita belajar ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Kemudian tujuan yang ketiga, dapat menganalisis serta kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari pelajaran posisi 5 kontrol. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menemukan permasalahan di sekolah ataupun di rumah, kita harus tahu dulu posisi kita sebagai apa. Jadi di sini saya akan paparkan ada namanya restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, sebelum saya sampaikan materinya, ada baik juga kita baca dulu pertanyaan pemantik ini.
Artinya bacalah kasus-kasus di bawah ini, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengajak teman-teman, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anto? Kemudian mengapa? Coba saya mau ada yang bisa menjawab. Tadi kan sudah saya bacakan ada kasus Hana, kemudian ada kasus Anto. Nah, kira-kira kalau kita sebagai kepala sekolah, tadi kan diadukan oleh gurunya kepada kepala sekolah. Kalau Bapak sebagai kepala sekolah atau Ibu, apa yang Ibu lakukan dan mengapa? Coba Pak Amin bisa? Ya. Ya. Baik, seandainya saya sebagai kepala sekolah telah menanggapi permasalahan yang dilakukan oleh beberapa yang dibacakan oleh tadi oleh pembicara. Pertama, permasalahan tersebut selesai, kita panggil objeknya siapa? Ya. Kita panggil ke kantor, dia ceritakan kembali apa permasalahan yang terjadi. Nanti setelah paparan yang mereka yang siapa yang punya permasalahan, kita sebagai kepala sekolah baru bisa untuk menengahinya, bisa menasihatinya apa sih permasalahan. Oh gini, berarti kau nih dari kali jangan ngejek-ngejek seperti itu. Gara-gara kau orang tidak jadi belajar. Dan seperti itu. Jadi kita bisa untuk menengahi. Jangan kita menjudge bahwa permasalahan itu kita tembak langsung anak itu, jangan. Kita sebagai kepala sekolah itu sebenarnya pada dasarnya melihat kedua belah pihak, saling supaya mereka itu tidak terganggu semuanya. Sekian, terima kasih. Yang luar biasa bukan untuk Pak Amin. Jadi mudah-mudahan Pak Amin nanti dapat menjadi kepala sekolah dan ketika ia menemukan permasalahan bisa menyelesaikannya dengan bijak. Artinya di dalam penyelesaian itu kita tidak boleh memihak salah satu, artinya berdiri di tengah dalam menyelesaikan masalah. Baik Bapak dan Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi? Pagi, coba semangat pagi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya berikut ini akan disampaikan satu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diani Guson. Saya bacanya sesuai tulisan Bapak Ibu ya, dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu artinya penyelesaian sebuah permasalahan secara bijak tadi seperti yang disampaikan Pak Amin tadi. Baik Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol ketika kita menyelesaikan permasalahan itu Bapak Ibu. Tidak perlu saya bacakan. Menurut Diani Guson dalam bukunya Restitusi Restructuring School pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Artinya, apakah telah efektifnya selama ini yang sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu ya? Apakah berpusat, kemudian apakah memerdekakan dan memandirikan murid, kemudian bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen memberikan kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan ya dalam menghukum atau membuat ini 5 posisi kontrol itu adalah 1 sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman,
Keempat, sebagai pemantau dan manajer. Sebagai pemantau keempat maksudnya ya, dan kelima itu sebagai manajer. Manajer tadi kalau di sekolah sih kepala sekolah. Nah, mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita sebagai penghukum. Jadi di sekolah saya sendiri selama ini saya sering menjadi penghukum ketika menemukan permasalahan terhadap murid saya. Jadi penghukum, katanya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, yaitu orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya kalau kita sebagai penghukum, kita mengatakan bahwa sekolah itu punya aturan yang tidak boleh dilanggar oleh murid ya, dengan tata tertib dan sebagainya. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, kalau saya mau ke murid, kita akan berkata patuhi aturan saya atau awas, artinya mengancam ya Bapak Ibu ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, ucapan kita kepada murid yang bersalah tadi Bapak Ibu ya. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itu. Mungkin terbayang lagi tidak kalau saya pernah melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Artinya tadi guru itu yang menekan murid itu mau tidak mau harus ikut aturan dia sesuai dengan peraturan yang ada di kelas itu. Nah, itu posisi guru itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, nanti boleh kita renungkan posisi apa yang sebenarnya tepat oleh kita. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman atau pemantau. Kita lihat dalam berikutnya Bapak Ibu. Kemudian ada juga Bu di antara kita, ketika anak bersalah, kita membuat mereka itu merasa bersalah. Ketika dia salah itu kita tuh menganggap bahwa kita yang benar, dia tuh harus sadar bahwa dia salah. Nah, apa yang dilakukan oleh guru? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, memang dengan bujukan. Tapi dia bujukan itu ucapannya, kenyataannya menghentakkan posisi murid itu dalam penyelesaian masalah Bapak Ibu. Katanya membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tadi merasa tidak nyaman, gitu. Kemudian bersalah. Kemudian atau rendah diri, artinya dengan ucapan guru tadi anak itu merasa aku benar-benar bersalah, aku salah tadi telah melakukan kesalahan. Kemudian katanya apa ucapannya? Katanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian yang ketiga, gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, Bapak Ibu, artinya ketika kalimat-kalimat itu yang kita ucapkan, kita berada pada posisi pembuat merasa bersalah. Arti anak itu butuh cara tidak langsung ya kita menurunkan mentalnya itu supaya dia bersalah. Kemudian Bapak Ibu, di dalam penyelesaian permasalahan tadi, di dalam kita melakukan restitusi, selain tadi penghukum dan merasa bersalah, ada juga sebagai teman Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, artinya dengan bujukan, ya, dengan ajakan yang sifatnya mengajak, ya, dengan lemah lembut tentunya. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Katanya positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Dan guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Maka mereka akan berkata seperti ini, posisi kita ketika kita sebagai teman, kita akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Kemudian yang kedua, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, itu ucapan kita kepada murid. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, katanya hal negatif, itu positif ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila
suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak, ibu atau teman tak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita menganggap anak murid itu sebagai teman, kita tadi mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik tadi, itu positifnya kita menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Ternyata negatifnya, ketika anak itu melakukan kesalahan, dia menunggu kita, berharap kita akan membelanya tadi. Nah, seperti itu negatifnya Bapak Ibu. Artinya restitusi yang kita lakukan itu ada baik dan tidak baiknya. Kata murid itu, katanya saya pikir tadi bapak dan ibu guru ini teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Dan katanya tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu posisi kita menganggap murid tadi sebagai teman. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut, ada posisi guru sebagai pemantau. Kita lihat Bapak Ibu, memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang kita buat di sekolah ya. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, bukan hukuman Bapak Ibu ya. Kemudian kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjadikan posisi pemantau. Pertanyaan yang akan diajukan oleh seorang pemantau itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita akan bertanya, nah peraturannya seperti apa? Seperti itu. Artinya kita bertanya kepada anak itu, mengajak anak itu mengingat kembali tata tertib atau peraturan yang pernah kita buat di sekolah atau di kelas. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Itu. Artinya kita membuka pikiran anak tadi untuk dia sadar bahwa yang dilakukan itu ternyata bertentangan dengan tata tertib atau peraturan yang ada di kelas. Kemudian saksi atau konsekuensinya apa? Kan peraturan tadi kan salah satunya mungkin ada konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan ketika melakukan kesalahan. Nah, kita akan menanyakan itu. Nah, katanya seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Artinya kalau kita sebagai pengawas, kita memiliki checklist terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan murid tersebut. Jadi berdasarkan tata tertib atau peraturan atau kesepakatan kelas tadi, anak itu dengan sendirinya kita tahu bahwa dia melakukan kesalahan seperti itu. Dan posisi yang terakhir Bapak Ibu adalah posisi sebagai manajer. Saya rasa kita semua tahu apa itu manajer. Katanya posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Artinya posisi manajer ini posisi yang paling bagus, paling tepat di antara 5 posisi kontrol tadi, karena seorang manajer itu dia sudah memahami dan memiliki sifat konsep dalam penyelesaian masalah itu sebagai teman dan sebagai pemantau Bapak Ibu. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Artinya manajer bisa jadi suatu saat ketika permasalahannya sesuai dengan permasalahannya, bisa jadi dia sebagai teman dalam menyelesaikan permasalahan, bisa jadi dia sebagai pemantau seperti itu. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun katanya dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, dan seseorang manajer akan berkata seperti ini, katanya apa yang kita yakini. Nah, artinya kita kembali keyakinan kelas bahwa sebenarnya di kelas atau di sekolah kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ataupun peraturan atau kesepakatan sekolah. Nah, manajer akan bertanya, apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas, tentang kesepakatan yang sudah kita buat seperti itu? Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan ketika posisi kita sebagai manajer. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Dan seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, bisa jadi dalam prakteknya penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali kepada posisi teman atau pemantau, karena murid yang kita tangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perilaku didasari tujuan akhir dari 5 posisi tadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi. Katanya seorang guru itu adalah pencapaiannya pada posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan yang saya sampaikan tadi, paham nggak kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai 5 posisi? Ya silakan. Apa ada tentunya sama sekali? Apa hakku udah? Ocos beda dari awal sampai akhir tepat hak. Ada yang ditanyakan? 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi? Ada kesepakatan kita. Oh. Nah, macam mana nih? Jadi yang saya sampaikan tadi insya Allah paham ya Bapak Ibu ya. Artinya kita itu, Bapak Ibu pernah nggak melakukan restitusi? Restitusi itu menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas. Pernah? Seperti apa Bapak Ibu? Jangan Ibu. Ini Bu Alen ini. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema tadi itu sebenarnya yang dari 3 itu intinya itu tentang bullying, ya. Bullying. Iya, itu utamanya bullying. Ya. Terus kita sebagai pendidik, apabila terjadi bullying di sekolah, apa yang kita akan lakukan? Itu kan inti dari apa tadi itu? Ya. Nah, jadi menurut saya apabila terjadi di kelas saya, terjadinya bullying di kelas saya, apa yang akan saya lakukan? Pertama yang saya lakukan adalah memberitahukan makna bullying atau apa itu bullying dan dampaknya kepada siswa. Yang kedua, memberitahu kepada siswa bahwa bullying itu adalah hal yang tidak benar, maupun di sekolah ataupun di rumah, ya. Karena bullying dapat berakibat fatal. Ada bullying itu yang ringan sifatnya, ada bullying keras, ya. Nah, yang ketiga, solusi dari saya, anak yang sering kena bullying tadi, kita sebagai guru tampilkan dia supaya dia, anak ini walaupun dia ada kekurangan, ada kelebihan. Setiap anak pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi saya kalau seandainya terjadi sesuatu, saya panggil anaknya yang membuli ataupun yang dibuli, beri pemahaman, ya. Kemudian yang kedua, nanti akan saya panggil juga orang tuanya. Apabila terjadi lagi konsekuensinya, panggil orang tua. Ya, panggil orang tua. Kita juga minta bantuan karena kita guru ada cuma dari jam 7 sampai jam 12.
Itu sifat anak, watak anak yang kita ketahui. Tapi setelah jam 12 selesai itu di rumah. Itu attitude, akhlak semuanya dibantu oleh orang tua. Pendidikannya. Nah, jadi saya seperti itu cara mengatasinya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bu Alen. Ternyata Bu Alen ini sudah pernah melakukan restitusi, pernah melakukan penyelesaian sebuah permasalahan. Artinya ketika dia menemukan permasalahan dia sudah tahu cara penyelesaiannya. Itulah yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Ya, Pak Rudi silakan. Baik, mohon maaf Bu Alen, waktu kita satu instansi agak saya kurang sependapat dengan apa yang disampaikan. Menurut hemat saya, apa yang disampaikan oleh Pak Usop tadi adalah bagaimana kita memposisikan diri ketika menghadapi anak punya masalah, gitu. Jadi ada 5 posisi, ya, yang disampaikan. Sebagai yang pertama tadi sebagai penghukum, ya. Apakah kita langsung menjustice atau menghukum dengan marah-marah dan sebagainya? Jadi dengan pengetahuan ini kita bisa mencari memposisikan diri kita ketika menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak-anak yang melanggar peraturan dan sebagainya, ya. Jadi mana kita pilih? Nah, menurut tadi yang paling bagus itu adalah sebagai manajernya. Menurut saya seperti itu, ya. Jadi mulai hari ini mari kita merubah mindset kita bahwasanya ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, kita jangan langsung sebagai penghukum, ya, usahakan sebagai teman, paling tidak sebagai pemantau atau pembuat penyelesaian masalah, ya, pembuat merasa bersalah. Menurut saya itu lebih bagus lagi. Anak ketika dia merasa bersalah, ya, dan lebih bagus lagi juga manajer. Jadi anaklah yang menentukan sendiri, ya, dia yang merasa bersalah, kemudian dia bisa merubah sikapnya. Nah, mungkin seperti itu. Maksud pemahaman saya tentang materi 5 restitusi tadi. Tadi saya pengen tanya apa restitusi itu, ya. Restitusi itu apa? Rupanya pemecahan masalah, ya, penyelesaian masalah secara bijak pokoknya. Sebab bahasa ini baru sekali ini saya dengar, dulu di TV tidak muncul. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih juga kita berikan aplaus kepada Pak Rudi. Ibu mau menambahkan silakan. Sudah. Jadi benar kata Pak Rudi bahwa yang kita bahas hari ini tentang posisi kita dalam penyelesaian masalah. Jadi kalau kita amati apa yang dilakukan Bu Alen tadi, posisi Bu Alen itu yang harus kita ketahui. Sebenarnya Bu Alen itu sebagai apa? Penghukum, manajer, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, Bapak Ibu? Ya, sebagai penghukum ya. Kita lihat Bapak Ibu di sini. Kita lihat penghukum itu seperti apa yang dilakukannya. Ya, mohon Ibu Reni Marlina mulai dari ayah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ya. Oh, bisa ya. Saya minta waktu beberapa menit lagi Bapak Ibu. Ya, enggak apa-apa ya Bapak Ibu? Boleh? Boleh enggak? Kita habiskan ini sekitar berapa halaman Bu ini? Iya. Kita lihat Bapak Ibu, tadi benar Ibu Alen itu artinya dia pernah melakukan restitusi, pernah melakukan tindakan dalam penyelesaian permasalahan. Apapun yang dilakukannya itu sudah benar. Cuman kita menyocokkan tadi posisinya tadi, apakah dia penghukum, apakah dia pembuat merasa bersalah, apakah dia pemantau atau sebagai teman, ataukah dia manajer. Itu saja. Jadi kita semua itu pernah melakukan restitusi Bapak Ibu. Di kelas atau di sekolah kita begini, contohnya begini Bapak Ibu, ketika kita mengajar matematika misalnya, kita mengajarkan perkalian 2, kita kasih tugas dengan anak kita, suruh dia menghafal demikian Isa ya dalam waktu 10 menit, dan setelah 10 menit kan kita tes anak itu kan. Ternyata dalam waktu 10 menit tadi anak dari 20 orang yang hafal kan cuma 10 orang, artinya ya 10 orang yang tidak hafal perkalian tadi. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu lanjut ke perkalian di atasnya, ataukah Bapak Ibu telusuri tadi permasalahan anak tadi, atau dibiarkan saja seperti itu? Bapak Ibu, halo? Hah?
Nah, kata ibu siapa? Ibu Sumiati, ya dia mengulangkan kembali materi tadi untuk anak yang belum hafal tadi ya Bapak Ibu ya Ibu ya. Nah, yang dilakukan Ibu Sumiati itulah yang namanya restitusi. Dia melakukan restitusi dengan cara dia sendiri. Nah, nanti baru kita cocokkan di situ apakah dia. Yang jelas ketika menyelesaikan permasalahan tuh 5 posisi kita tuh. Status kita tuh 5 posisinya. Nah, kalau cara yang kita lakukan itu terserah Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemauan anak, sesuai dengan kalau di sekolah mungkin sesuai dengan keadaan sekolah. Kalau kita menggunakan perangkat sesuai dengan perangkat yang ada. Nah, yang kita lakukan itulah yang namanya restitusi dari Bapak Ibu. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kita menggambar misalnya anak tuh letak dengan marah salah-salah baik. Tentu kita tidak boleh diabaikan Bapak Ibu. Kita kata dengan anak-anak, apa kok gambar seperti ini ya? Nah itu tuh restitusi namanya Bapak Ibu. Kita mencoba menelusuri permasalahan tadi, kemudian Bapak Ibu ya, bahannya restitusi ya. Kalau masalah posisi ini tadi tidak ada masalah. Maunya dia sebagai penghukum kah atau pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau. Yang penting ketika melakukan restitusi itu tidak menimbulkan kesalahan lagi. Atau dalam melakukan penyelesaian salah tadi kita tidak menghukum anak menjadi dia benar-benar salah dan dia dan takut ya dan karena kita merasa itu yang benar itu tidak boleh terjadi di dalam restitusi Bapak Ibu. Jadi di dalam restitusi kita harus menang-menang. Artinya kita menyelesaikan masalah tidak menimbulkan masalah lagi. Jadinya istilah apa win-win solution. Kita menyelesaikan masalah tidak menimbulkan masalah lagi. Kira-kira Bapak Ibu bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, baik. Kita baca lagi Bapak Ibu secara garis besarnya, ringkasannya 5 posisi kontrol tadi. Iya, nah di sini Bapak Ibu. Sebagai penghukum, tindakan yang kita lakukan itu memarahi, mengkritisi atau mengkritik ya, kemudian menyakiti verbal ataupun non verbal. Artinya sebagai penyakit secara fisik ataupun secara psikis. Nah itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah yang kita lakukan itu tindakan menceramahi, membuat anak itu merasa bersalah. Akibat yang ditimbulkannya apa Bapak Ibu? Anak itu merasa rendah diri, merasa kurang percaya diri karena kita mengulangi kalimat itu membuat dia merasa benar-benar bersalahnya. Seolah-olah dia tidak lagi benar dia anaknya. Kemudian Bapak Ibu sebagai teman, tindakan yang kita lakukan, kita membuat pemakluman. Artinya kita memaklumi kesalahan anak yang dilakukan tadi dengan harapan ke depannya mereka tidak melakukan lagi. Perkataan kita lakukan tadi apa? Lakukanlah demi ibu atau bapak. Apa akibat yang ditimbulkan? Pola perilaku menjadi lemah, kemudian kecenderungan menunggu, merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Jadi Bapak Ibu ingat lagi tadi, setiap restitusi yang kita lakukan itu ada nilai plus dan minusnya. Ya. Kemudian sebagai pengawas, tindakan kita memantau, kemudian mencatat anak itu. Ini lebih ke berulang-ulang Bapak Ibu ya. Setelah melakukan berulang, baru anak itu kita panggil. Berdasarkan pengamatan Bapak, kamu sudah melakukan kesalahan ini. Itu ya tindakannya, memantau, kemudian murid itu mempertanyakan konsekuensi perbuatan, akibatnya pola pikir, perilaku, orientasi, ganjaran dan hadiah. Nah ini motivasinya timbul dari dalam diri anak tersebut. Kemudian sebagai pengawas tadi Bapak Ibu, ya tindakannya pemantau, pencatat, kemudian sudah. Yang terakhir posisi manajer tadi, tindakan kita itu bertanya dan membuat kesepakatan. Kita tanya dengan murid tadi, kenapa kalian melakukan itu? Masih ingat kan tata tertib atau kesepakatan yang ada di kelas kita? Kemudian akibat yang ditimbulkan itu pola perilaku, disiplin dari dalam diri. Artinya dengan lebih kayak memotivasi Bapak Ibu kalau sebagai manajer itu. Ketika anak bersalah jangan kita langsung menghukum, tapi kita berikan motivasi yang benar tadi. Benar kata Ibu Leni tadi, kalau kita tinggal di pantai jangan dilarangnya berenang, tapi kita tunjukkan siapa berenang itu yang benar supaya kita selamat gitu. Nah Bapak Ibu selanjutnya ya refleksi, artinya
kesimpulan atau tanggapan. Ya, Bapak Ibu, saya mohon di antara kita dari yang saya sampaikan tadi, nanti yang Ibu lainnya nanti ada lagi yang lain ya. Untuk yang saya sampaikan ini masalah restitusi, saya ulangi lagi, restitusi itu adalah penyelesaian sebuah permasalahan. Perlu diingat bahwa dalam penyelesaian masalah tidak selalu benar, tapi ada sisi negatifnya. Tapi kita usahakan bahwa di dalam penyelesaian masalah kita tidak menyalahkan yang salah tadi, tapi kita memberikan solusi dan motivasi seperti itu. Saya mohon di antara kita ada yang memberikan tanggapan mengenai apa yang saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita ketika kita menemukan permasalahan di kelas, bisa memposisikan diri mengenai bahan atau selainnya bisa kita nanti di grup. Dan saya mohon juga kepada Bapak Ibu semua, bukalah platform Merdeka Mengajar itu PMM, cari KKD Kecamatan Sawangun, kemudian di situ ada undangan tuh mengikuti katanya. Silakan Bapak mengikuti, Bapak Ibu. Sekarang anggota kita baru 27 orang. Selain itu juga saya minta nanti mohon nomor WA-nya supaya materi-materi yang kita sampaikan hari ini bisa kita saling berbagi. Ya, Ibu Ilis. Refleksi kesimpulan ya tentang pelajaran, silakan. Yang dari awal sampai ini. Boleh. Apa? Oh iya, boleh silakan. Oh ya, terima kasih banyak atas waktunya. Yang saya bisa ambil dari kegiatan kita hari ini, yang pertama bahwa sebuah proses pembelajaran itu mengikuti perkembangan zaman, tidak monoton pada kehidupan kita yang dahulu, tapi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada 5 posisi dalam seorang guru dalam menghadapi masalah, dalam pemecahan masalah, sehingga kita tinggal memilih di mana posisi kita. Itu 5 posisi itu dapat kita jadikan pelajaran bagi kita bahwa selama ini kita berada pada posisi yang mana. Itu saja, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf agak di luar kesepakatan kita, sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi nggak apa-apa, daripada kita keluar ada yang terputus atau ada yang terpotong. Baik, cuma berapa menit saja Bapak dan Ibu, saya coba simpulkan. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa untuk progres kegiatan KKG kita ini sudah sepakat tadi kemarin bahwa pengurus akan membuat piagam yang aktif dalam KKG ini. Nah, kemudian juga aktif di dalam WA group. Untuk itu tadi sudah, untuk refleksi sudah diwakilkan oleh Ibu tadi. Kemudian refleksi per individu, kami mohon Bapak dan Ibu membuat sebuah refleksi atas proses pembelajaran kita ini melalui WA group. Nah, disitulah kami pengurus akan melihat responsif dari Bapak dan Ibu dan absensinya di situ. Walaupun di situ sudah ada absennya. Oke, Bapak dan Ibu, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan piagam untuk naik pangkat dan sebagainya, mohon. Ya, Bapak dan Ibu, oke, kita sepakat waktu untuk penulisan refleksi dikirimkan ke WA group. Semuanya sudah masuk ya Bapak dan Ibu ke WA group. Oke, di situ kami melihat, jangan Ibu berkecil hati apabila Ibu tidak mengirim, nanti absennya tidak ada di situ. Karena itulah bentuk responsif dari sebuah pembelajaran. Silakan Bapak Ibu kirim langsung ke grup, jadi semuanya nampak, dari mulai Ibu yang di Dudian dan semuanya semua. Jadi kita tahu bahwa ini memang prosesnya belajar bukan hanya di dalam kelas tapi di luar. Oke, paham Bapak dan Ibu? Kita kasih waktu 1 minggu Pak ya, Pak Usut 1 minggu, silakan Bapak dan Ibu kirim langsung. Ya, ada Pak. Ya. Kalau bisa ini, karena itu kan tanggapan gitu kan. Oke. Ada baiknya dulu untuk sementara ke WA pribadi dulu. Nanti kalau kita ke WA dulu, takutnya nanti tinggal copy paste, tinggal kirim gitu. Oke, ya, gini nih Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa itu copy paste atau tidak. Kita tahu dari bahasanya Bapak dan Ibu. Disitulah kita lihat naturalisasinya Bapak dan Ibu. Kalau lihat kirim ke WA grup pribadi, nanti ya ibaratnya kurang apa ya Bapak dan Ibu, kurang gimana gitu ya. Tapi kalau langsung ke grup nggak jadi masalah. Kenapa lah kalau yang ini nyontek, yang ini enggak. Kan cuma pengungkapan dari bahasa Ibu aja. Oh, kami hari ini dapat ini. Hari ini kami dapat pengetahuan bahwa gini-gini. Oke?
Sepakat Bapak dan Ibu? 1 minggu di situ kita mulai membuat cek siapa yang sudah kirim dan sebagainya, dan tuntut kami apabila piagamnya belum, tuntut tuh ketuanya. Ya, jadi di akhir nanti ada jumlah jamnya Bapak dan Ibu di situ. Lihat Bapak dan Ibu. Oke, nama lengkap di refleksinya, nama sekolah supaya kami atau NIP-nya jangan sampai. Jadi ketika pengetikan piagam nanti memang betul gitu, jangan sampai kami yang salah. Oke, sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat? Ya, semangat Bapak dan Ibu. Oke, semangat tepuk meja 3 kali. Ya, kami kembalikan ke Ibu Asmarni, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu dari CGP yang sangat luar biasa sudah mau berbagi dengan kita sehingga kita semua mendapat pemahaman. Kami juga mohon maaf pada Bapak Ibu kalau kita sudah di luar kesepakatan. Akhirnya saya atas nama pengurus dan pelaksana kegiatan pada hari ini mohon maaf atas segala kesalahan, dan mungkin di antara kami tadi banyak kekurangan. Itu kami mohon Bapak Ibu memaafkan juga. Jadi kegiatan ini berhubung perut kita juga sudah sama-sama lapar ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi fokus pada solusi, artinya mencari jalan keluar. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itulah pengertian dari restitusi. Jadi restitusi itu Bapak Ibu, cara kita menyelesaikan permasalahan ketika kita menghadapi permasalahan dengan murid di kelas ataupun di sekolah. Itu pengertian restitusi. Nah, dalam restitusi itu Bapak Ibu, ada posisi yang bisa kita jadikan acuan atau kita pegang dalam penyelesaian masalah ketika kita merestitusi atau menyelesaikan permasalahan murid kita. Nah, di dalam restitusi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama adalah ya, penghukum Bapak Ibu. Jadi di dalam restitusi ada kalanya kita sebagai penghukum. Artinya kita membayangkan di dalam penyelesaian masalah kita itu adalah seorang penghukum. Apa yang dilakukan seorang penghukum? Katanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum sentiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Makanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata pada murid, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu kalimat yang digunakan apabila kita berada pada posisi penghukum ketika menyelesaikan masalah murid. Mungkin ada yang pernah terjadi. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu. Kemudian kalimat yang berikutnya selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini mungkin dalam penyelesaian tugas-tugas dilakukan latihan di dalam pembelajaran. Nah, guru seperti ini sentiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Bapak Ibu, cara menghukum ini kurang tepat ya Bapak Ibu untuk kondisi sekarang. Dampaknya itu sangat tidak baik. Ya, mungkin di posisi ketika menghukum itu kita merasa terpuas. Apa yang ingin kita capai itu tercapai dan anak merasa tertekan itu kita langsung puas. Alhamdulillah. Nah, sudah hari ini kan aku tadi anak tadi dihukum. Tapi dampaknya perlu kita ketahui Bapak Ibu, anak itu sudah kita dulu pernah dihukum guru. Sampai kini kita ada yang ingat guru itu pernah menghukum. Kami cubit dan apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada juga kalanya posisi kita ketika menyelesaikan masalah tadi, restitusi yang kita gunakan, kita membuat merasa bersalah. Artinya kalimat yang kita ucapkan kepada anak-anak itu membuat anak itu benar-benar merasa bersalahnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti ini. Katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu yang disampaikan kepada anak, sehingga anak merasa, oh iya aku bersalahnya. Kemudian yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Itu. Yang ketiga, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini,
Nah, itu kalimat yang dikeluarkan ketika kita posisi pada pembuat merasa bersalah. Katanya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena dia merasa masalah. Tadi kan saya orang yang salah yang ada di dalam pikiran anak. Karena kita yang membuatnya tadi, kita yang membuat mereka merasa bersalah dengan kalimat-kalimat yang kita gunakan tadi. Nah, di posisi ini murid memiliki diri yang buruk tentang diri mereka dan murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, dalam restitusi kita juga bisa sebagai teman. Katanya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, artinya dengan ajakan, bujukan, ya, anak-anak tadi. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang akan terjalin antara guru dan murid. Artinya kalau kita menganggap dalam penyelesaian masalah tadi murid itu kita anggap teman, kita kan tidak menyakitinya. Nah, jadi dengan demikian hal baiknya itu hubungan kita akan lebih baik dengan murid tadi. Murid tadi senang lebih dekat dengan kita. Nah, katanya guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Seperti itu omongan kita kepada murid tadi, sehingga seolah-olah murid ini tadi teman kita mengeluarkan kalimat seperti itu. Yo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Seolah-olah kita mungkin apa yang pernah kita lakukan kepada murid tadi, sehingga murid itu merasa akrab, ayo bapak orang baik dan pernah bantu kita seperti itu. Ya, yang berikutnya, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini kalimat ketika kita menganggap murid tadi sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu ini teman saya. Artinya ketika dia merasa bersalah, dia menganggap guru yang menganggapnya teman tadi harus membelanya. Nah, itu negatifnya, itu yang tidak baiknya. Kalau baiknya tadi ya kita hubungan kita makin dekat. Namun tidak baik itu tadi dia menunggu ketika dia bersalah, dia menunggu kita yang menganggapnya teman tadi untuk membantunya. Nah, jadi dia berkata dalam hatinya, saya pikir pada ibu teman saya, dia akan menolongnya ketika dia menganggap mereka melakukan kesalahan. Murid itu akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Dan murid-murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, makanya kadang kita temukan murid itu takutnya cuma guru kelas atau guru lainnya takut. Karena mungkin ada sikap kita, walaupun kita tidak nyebutnya, seolah-olah kita berteman dengan mereka di kelas tadi. Dan ucapan kita dengan cara perlakuan itu terhadap mereka. Itu. Kemudian ada kalanya guru sebagai pemantau Bapak Ibu ya. Pemantau berarti mengawasi. Artinya guru itu mengawasi tindakan-tindakan anak. Ini saya lakukan sekarang. Karena saya mendapat laporan dari beberapa orang rekan guru tentang lakukan anak. Nah, ini saya pantau. Tidak payah sebut namanya karena sering disebut ya di dalam di sekolah ini. Jujulah saya kecewa karena yang saya pantau tidak sesuai kalau orang atunya kerja-kerja. Faktanya di kelas itu baik-baik. Jadi perlu saya pembuktian. Nah, ini saya menjadi pemantau sekarang untuk anak itu. Beberapa orang anak di kelas ini. Nah, katanya posisi memantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Makanya juga di sekolah, di kelas kita buat kesepakatan kelas seperti itu kan. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika kita ada kesepakatan kelas. Tidak boleh melakukan bullying, ya, mengecewakan orang lain. Kemudian sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau, pertanyaannya diajukan seorang pemantau itu biasanya artinya peraturannya apa? Pernah saya ingat ketika anak kita dengan ini, kan ada kesepakatan kelas. Kadang dia ngatur, Pak, hukum dan Pak, bayar ini. Nantilah gitu Pak. Maksud saya tidak akan tahu kan. Dia melakukan kesalahan itu berapa kali dan patahin atau tidak. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Artinya apakah melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Gitu kan?
dia bisa menilai dirinya sendiri. Kemudian seksi atau seksinya apa? Nah, ketika melanggar tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, sudah disepakati. Nanti kelas ini kami sudah sepakat ketika yang tidak hadir, sekolah tidak memberi keterangan atau hanya sakit atau kegiatan lain, kami pacar. Iya, jadi tidak boleh itu. Tapi dia lampau bukan untuk menarik uang dari anak itu, tapi untuk membuat efek jerah kalau tidak rupiah. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti. Artinya mereka akan melihat kesalahan tersebut tidak satu kali saja, artinya beberapa kali kesalahan itu menjadi catatan guru tersebut, lalu nanti diambil tindakan. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker sebagai catatan daftar cek. Sudah. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir Bapak Ibu, posisi kita dalam menyelesaikan masalah itu sebagai manajer. Posisi terakhir itu manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah fungsi manajer Bapak Ibu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Artinya dua posisi di atas tadi sudah dikuasai oleh manajer ini, baik sebagai teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu dia akan kembali kepada dua posisi tadi. Artinya manajer bisa jadi ketika melihat permasalahannya, bisa jadi dia ketika menyelesaikan masalah dia berposisi sebagai teman atau sebagai pemantau. Yang menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi diri orang lain. Tiga tahapan tersebut. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Yang kedua, saya lebih lelah dan saya bicara terlalu cepat. Ketiga, saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Keempat, pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Kemudian nomor 3, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lembut, saya akan bicara lebih jelas terang keinginan saya, kemudian menyampaikan pemahaman saya. Dulu Pak. Tadi kok tak pencet ulang lagi? Tidak apa-apa, tidak bisa nyambung. Biar. Kemudian restitusi itu fokus Bapak Ibu pada karakter bukan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mencoba mengimplementasikan, menyajikan tentang budaya positif di sekolah dan di kelas kita. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini sangat penting kita terapkan di kelas, karena di kelas atau di sekolah kita sering sekali dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita supaya kita tahu apa itu budaya positif, kita akan bahas dulu tentang yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita melakukan restitusi itu mengembalikan pemikiran anak tadi ketika dia bersalah, setelah kita restitusi dia pelong, bebas dari permasalahannya tadi. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat dari Celso dosen. Kemudian restitusi membantu murid juga menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, sebelumnya kita
kita akan pelajari tentang teori kontrol. Nah ini ringkasan apanya Bapak Ibu ya, restitusi itu. Nah ini restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu juga memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran ya, bukan paksaan. Artinya dalam penyelesaian masalah kita mencari solusi, menentukan solusi mana yang kita pakai dalam penyelesaian permasalahan. Bukan kita harus menyelesaikannya dengan paksaan gitu. Kita menyelesaikan harus seperti ini, tidak seperti itu. Nah, restitusi ya Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada murid, misalnya kamu ingin menjadi orang seperti apa, dan kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Ketika dia melakukan kesalahan Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Kemudian bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Kemudian apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Selanjutnya restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau kita bahas nih Bapak Ibu ya, kenapa anak itu melakukan kesalahan? Karena kebutuhan dasar anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Katanya untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu Bapak Ibu mengajak anak menemukan solusi cara menyelesaikan permasalahan ketika anak melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu, restitusi diri adalah cara yang paling baik